Assalamualaikum ayah bunda. Pernah nggak berada di dalam kondisi bohong salah, tapi jujur malah dimarahin? Nah, itulah yang banyak terjadi pada anak-anak kita. Terus gimana sih caranya untuk mengasuh anak agar dia punya karakter jujur, sikap jujur? Alhamdulillah siang ini saya ada di Rumah Ceria Yatim Seribu Pulau. Dan tidak hanya punya 1, 2, 3, 4 anak, tetapi ada 52 anak di sini dari berbagai pulau di Indonesia yang diasuh oleh satu abah. Ini dia orangnya, Kak Iman Surahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sinta. Assalamualaikum ayah bunda. Ya Allah Kak Iman, saya kebayang ya cuma punya 4 anak aja tuh kayaknya. Ini mau 4 nih? Mau 4 insya Allah, ini yang keempat, mau launching 4 anak aja tuh untuk menerapkan karakter dia jujur gitu ya, tidak mau berbohong aja. Itu menantang, betul ya ayah bunda ya. Nah Kak Iman mungkin ada cerita atau tips gitu tentang ini? Anak itu sebetulnya adalah duplikat kita berdua, kita sama istri maksudnya. Nah, apa yang terjadi pada diri kita itu duplikat kecilnya, miniatur kecilnya dari anak kita. Maka kita harus mulai konsisten, konsekuen pada diri kita sendiri. Contohnya, kita jangan pernah ingkar janji, tepati janji kita. Itu hal terkecil. Karena apapun pada anak terutama. Ada yang nanti pulang kita beli permen ya. Sampai rumah tuh kita nggak beliin permen. Dan kita anggap itu biasa. Kita anggap itu ya udah. Itu udah biasa, sudah. Itu contoh kecil sekali. Ayo makan. Nanti habis makan kita berenang. Janji ya. Ternyata nggak berenang. Nah, terus kita nggak ngasih penjelasan ke anak kenapa kita nggak berenang. Itu juga sesuatu fatal sebetulnya. Nah, kita bisa mulai sebetulnya dari menjelaskan betapa pentingnya jujur. Nah, setelah kita memberikan contoh-contoh yang baik tadi, kita tepat janji, kita menjelaskan sesuatu jika janji kita nggak bisa dilakukan. Kita bisa menjelaskan apa itu pentingnya jujur lewat kisah-kisah, lewat cerita-cerita. Kan banyak sekali tuh. Ada pengembala yang tolong ada serigala, gitu kan? Betul. Ternyata nggak ada. Orang datang, tapi bohong, gitu kan? Iya, ngeprank. Nah, itu prank juga itu bahaya loh itu. Betul. Itu kita ngelatih ngasih contoh ngebohong. Iya. Ngerjain orang ya, jahil gitu ya. Sambil jalan mungkin Kak kita. Biar lebih seru. Nah, terus sampai akhirnya 3 kali dia berbohong, akhirnya ketika serigala sesungguhnya datang, habis domba-domba dia. Ini kita jelaskan dulu betapa pentingnya jujur pada diri anak. Setelah kita yakin, kita sudah memberikan contoh yang baik, lalu kita memberikan pemahaman tentang jujur, dan berikutnya anak jangan ditekan. Jangan ditekan. Untuk mengakui kesalahan itu jangan ditekan. Jangan ditekan. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku, marah nih, tambah marah nih. Jangan. Kita cari waktu yang paling tepat untuk mencari sesuatu apa sebetulnya pusat masalahnya, sumber masalah sehingga dia melakukan titik. Jangan hari itu juga. Jadi harus sabar. Tunggu, karena hari itu lagi panas-panasnya. Orang kita minum kopi. Nih ayah nih kalau lagi minum kopi, begitu dipanas-panas langsung diminum nggak? Melonyok. Tapi kan nunggu tenang. Andaikan minum saat itu kan dikit-dikit seruput, dinikmati. Kita dikit-dikit. Nggak bisa hari itu juga selesai urusan anak. Nggak bisa. Setelah jangan ditekan, kita kasih sebuah penghargaan. Reward. Apa sih penghargaan? Penting nggak sih buat anak penghargaan? Penting banget. Karena manusia ini pada hakikatnya adalah manusia pamrih. Semuanya, dan semua sudah bawaan, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Iya kak? Betul. Ini orang nggak tahu banget sih terima kasihnya. Iya. Benar. Itu walaupun anak-anak kita juga. Itu masuk anak kita. Makasih ya kakak sudah bicara baik gitu ya. Gitu. Nah terus yang terakhir sekali kita kasih dia ujian. Ujian karena dia jujur. Ya, penghargaan itu kan macam-macam ya. Tapi yang paling mudah itu cuma pujian kok. Iya, gratis ya. Gratis. Penghargaan kita harus cari medali. Bener ujian ya. Kita kasih medali enggak kan? Gitu, iya betul. Nah, Kak Iman, biasanya tuh anak tuh tadi yang saya bilang kalau bohong pasti salah, dia tahu salah. Tapi kalau jujur dimarahin, misalnya jatuh, terus nanti kamu jangan. Apa ya, saya dulu waktu kecil gitu Pak, soalnya jadi disuruh jangan main keluar, malah main keluar kan jatuh kan, jangan main sepeda malah main sepeda, malah dimarahin gitu. Gimana untuk orang tuanya? Kadang-kadang orang tua mau cari puasnya, Kak Sinta.
mau cari puas kita ngomelin anak. Kan nggak penting, bukan seberapa puas kita menyampaikan pesan kita ke anak kita, tapi seberapa tajam pesan kita sampai ke anak kita. Itu kan yang mahal. Betul. Puas kita ngomelin anak kita, wow, ngerti nggak, paham nggak, ngerti nggak, paham, nggak bakal ngerti, nggak bakal paham orang kita nyampeinnya pakai emosi. Kita mau ngasih tahu anak, tanya dalam diri kita, sebetulnya aku mau menghardik atau mau mendidik. Iya kan? Aku mau lagi marah atau mau menasehati. Kalau lagi marah nih, jangan kasih nasihat apapun. Diam dulu, rubah dulu amarah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sudah tenang, baru kita nasihati. Baru komunikasi. Jadi anak gak akan merasa dimarahin, tapi merasa diluruskan. Gitu. Dan bahkan sampai kita dewasa banyak pola kayak gini ya, Aiman, maksudnya bohong salah. Duduk. Enak nih kayaknya. Ini view-nya rumah ceria nih ya. Oh iya. Wah. Ini kayu yang baru rubuh kemarin. Pohon baru rubuh. Pohon rubuh. Luar biasa. Kena Jadi angin cukup di keras, rumah kita ceria nih pohon rubuh aja jadi sesuatu ya. Ya kalau ini apa namanya, apalagi anak-anak di sini jadi sesuatu banget ya. Dari berbagai pulau, dari berbagai adat dan budaya yang beda. Kalau anak-anak yatim seribu pulau sendiri gimana? Temperamennya mungkin. Keuntungan kita keuntungan kita anak-anak banyak. Jadi kita bisa secara massal dan kita memberikan contoh yang A, terus adik-adik yang baru datang dia meniru yang A, yang B tinggal berjalan. Begitu terus. Yang C ikut. Ini salah satu keuntungan. Cuma yang berat kan mendidik yang awal nih. Iya, betul. Sehingga dia bisa menjadi contoh. Betul. Betapa pentingnya sebuah kejujuran, betapa mahalnya sebuah kejujuran setelah kita jelaskan pelan-pelan gitu ya. Ada sesuatu yang paling berbahaya buat orang-orang yang tidak jujur, susah diperbaiki. Kalau kita bodoh ya, kalau kita anak kita nggak pintar, kasih dia buku pelajaran, kasih dia pelajaran yang banyak, maka bodohnya hilang. Betul. Kalau dia kurang pengalaman, ajak pergi, ajak pengetahuan, kasih tahu segala macam, maka pengetahuannya akan bertambah. Selesai. Tapi kalau dia sudah mulai tidak jujur, kita mau kasih apa? Kasih pelajaran, dia bisa bohong. Betul. Kasih uang, dia bisa korupsi. Dikasih apa? Susah. Maka ini yang paling dasar adalah jujur. Maka Rasulullah luar biasa kan, ngasih 4 contoh sifatnya. Salah satunya adalah Sidik. jujur. Nah, sidik. Ada terakhir mungkin ada hukuman atau apa untuk yang tidak jujur, atau mungkin Kak Iman dengan tegas kalau tidak jujur kedapatan nih dikeluarin dari SP atau Oh iya, kalau itu ada kita buat kesepakatan bersama. Nah ini buat mereka-mereka yang sudah paham, masuk dalam hitungan balik. Ya, balik itu tahu ini benar, ini salah. Nah dia kasih tahu. Peraturan itu adalah bagian dari konsekuensi. Dia paham, oh ini benar. Kalau aku melakukan ini aku salah loh ya. Kalau aku melakukan ini aku benar ya. Maka jangan melakukan ini. Nah, itu ada hukuman-hukuman kecil lah, bukan hukuman sebetulnya, konsekuensi karena dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi supaya dia tahu itu salah dan ada kan risiko. Jadi hidup itu kan pilihan dan setiap pilihan harus diputuskan dan setiap keputusan itu punya risiko dan risiko harus dihadapi. Anak-anak harus belajar menghadapi risiko. Karena keputusan dia untuk berbohong, dia punya risiko. Gitu. Luar biasa ini. Ayah bunda ini PR banget buat kita ya, karena memang benar tadi kata Kak Iman, yang paling pertama mereka melihat kita dulu gitu, kita jujur apa enggak, atau kita menyepelekan janji ya sama anak-anak, ayo anak-anak kita main, ternyata hujan terus kita nggak jelasin. Itu kesalahannya ya. Jadi kita memang benar-benar harus dari komitmen diri sendiri, kita menjadi orang tua yang jujur, dan kemudian insya Allah kita akan memiliki anak-anak yang jujur. Terima kasih banyak Kak Iman Surahman. Kita bikin jus jus hidroponik di sini di rumah ceria. Kita mau minum dulu ya. Dadah, assalamualaikum. Ceria bersama, berbagi bersama.